Oke, di lembar selanjutnya kita membahas di poin nomor 18, yaitu Gomi Bako no Toriatsukai, penanganan tempat sampah, Irowake, membedakan warna. Ya, untuk penjelasannya kita lihat, ada Gomi Bako wa Gomi no shurei goto ni iro de kubetsu shi, hyoji o konai, yuka ni tokusetsu o kanai you ni shimasu. Ya, jadi tempat sampahnya itu dibedakan warnanya sesuai dengan jenis sampahnya, seperti itu ya. Biasanya untuk ketentuan warnanya itu tergantung dari perusahaan masing-masing ya, seperti itu. Terus ada hyoji o konai yang menempelkan labelnya. Terus yuka ni tokusetsu o kanai you ni shimasu ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, agar tidak bersentuhan langsung dengan lantainya, seperti itu ya. Di sini ada rodanya, jadi tidak bersentuhan langsung. Nah, di bawah ini jelaskan kenapa. Kita lihat ada yuka ni tokusetsu o kuto Gomi bako no shita ni yogore ga tamari, mushi no hassai ya nioi no gen ni narimasu. Gomi hako no souji mo shikari okonaimasu. Ya. Jadi kalau misalkan bersentuhan dengan lantai, gomi bako no shita ni yogore ga tamari. Jadi kotoran yang ada di bawah tempat sampahnya itu akan tertumpuk ya, akan menumpuk. Terus mushi no hassai ya nioi no gen ni narimasu. Dan akan menjadi penyebab munculnya serangga dan bau, seperti itu ya. Jadi di bawah tempat sampahnya ini kotorannya itu akan menumpuk, takutnya seperti itu, dan akan memunculkan serangga, seperti itu, serangga dan bau. Lalu untuk gomi bako no souji mo shikari okonaimasu ya. Jadi pembersihan gomi bako, pembersihan tempat sampah juga dilakukan dengan cermat, seperti itu ya. Hai. Oke, selanjutnya kita akan membahas di poin nomor 19, yaitu yuka haisuiko no seiso. Ya, pembersihan lantai dan haisuiko, saluran pembuangan. Ya, saluran pembuangan gambarnya seperti ini, bisa dilihat ya. Untuk pembuangan air ya. Oke. Dan ada kecoa. Oke, untuk haisuikonya kita lihat. Di poin pertama ada shokuhin no nokori ya. Shokuhin no nokori kasu ya osui ga yuka ya haisuiko ni tamatta mama ni natte iru to bisaibutsu ga hassei shi akushu ga hassei shimasu. Ya. Jadi jika shokuhin no nokori no kasu, sisa-sisa makanan itu dan air kotor itu tertumpuk di saluran pembuangan air atau lantai, ya, tamatamama. Terus bisaibutsu ga hassei shi, akushu ga hassei shimasu ya. Jadi akan muncul mikroba dan muncul bau tidak enak. Akushu itu adalah bau tidak enak ya. Oke. Lalu untuk selanjutnya ada sarani mushi ya nezumi o iki yosemasu. Jadi bisa memanggil serangga dan tikus. Oke. Dan di poin 3 ada yuka ya haisuiko no seiso o teiki-teiki ni kichinto okonaimasu ya. Jadi bersihkanlah secara cermat saluran pembuangan dan lantai secara teratur. Seperti itu ya. Oke, teiki-teiki ni. Lalu untuk poin to-nya kita lihat di sini untuk poin nomor 1-nya. Ichinichi no sagyo ga owatta ato wa yuka o dekki burashi de arai. Suibun o nokosanai you ni shimasu. Yuka wa dekiru dake kansou saseru koto ga taisetsu desu. Ya. Jadi setelah kita melakukan pekerjaan selama 1 hari, bersihkanlah lantai dengan menggunakan dekki burashi ya, atau sikat dek. Terus suibun o nokosanai you ni shimasu. Jadi agar tidak meninggalkan kelembapan. Lalu yuka wa dekiru dake kansou saseru koto ga taisetsu desu. Jadi penting untuk mengeringkan lantai sebisa mungkin, seperti itu ya. Oke. Jadi paham ya kalau misalkan kalau bisa lantainya itu jangan basah karena bisa menyebabkan bisai-busu ya, bisa menyebabkan bisai-busunya itu muncul seperti itu. Oke. Untuk poin nomor 2 ada haisuiko wa futa o hazushite araimasu. Shokuhin kasu nado ga nokoranai you ni seisou shimasu. Mata hazushita futa no uragawa mo araimasu ya. Jadi pertama dulu kita lihat kalimat pertama. Jadi haisuiko wa futa o hazushite araimasu. Jadi saluran pembuangannya dibuka tutupnya dan dibersihkan. Lalu shokuhin kasu nado ga nokoranai you ni seisou shimasu. Jadi bersihkan agar tidak ada tersisa sisa-sisa makanan seperti itu. Lalu mata
hazushita futa no uragawa mo araimasu. Lalu bersihkan juga sisi bagian belakang dari tutupnya, seperti itu ya. Oke, lalu di poin nomor 3 ada haisui ko no ue ni sagyo dai ya ogata no kikai o oku to haisui ko no futa ga hazusezu seizo ga shiniku ni narimasu. Shinikuku narimasu. Kijin to seisou ga dekiru you ni sagyo dai ya kikai no oki basho ni chui ga hitsuyou desu ya. Di kalimat pertama dulu kita lihat haisui ko no ue ni sagyo dai ya ogata no kikai o okuto. Jadi jika meletakkan mesin besar, ogata no kikai, mesin besar, dan sagyo dai, meja kerja di atas haisui ko ya, di atas saluran pembuangan, haisui ko no futa ga hazusezu ya. Jadi tanpa melepaskan si tutup saluran pembuangannya, seisou ga shinikuku narimasu. Jadi pembersihannya jadi sulit dilakukan ya. Terus kichin to seisou ga dekiru you ni sagyo dai ya, kikai no oki basho ni chui ga hitsuyou desu. Jadi agar bisa melakukan pembersihan secara cermat, sagyo dai ya kikai no oki basho ni chui ga hitsuyou desu. Jadi penting untuk memperhatikan di mana meletakkan mesin dan meja kerjanya, seperti itu ya. Hai. Oke. Hai, ohayou gozaimasu. Minasan, oke, sekarang kita mempelajari ke step selanjutnya ya. Kalau sebelumnya kan kita di step yang pertama di bab 1 itu kita mempelajari tentang hubungan antara program GoS dan Eisei Kanri ya. Kalau sekarang kita mempelajari tentang Shokuhin Koujo de yoku aru Hiyari Hatto Jireishu. Ya. Sini ada kata-kata baru yaitu Hiyari Hatto. Ya, Hiyari Hatto kita akan mempelajari semua. Jadi semua bab 2 ini tentang Hiyari Hatto. Ya. Nah, untuk bahasa Indonesia kita lihat dulu, yaitu kasus umum Hiyari Hatto yang sering terjadi di pabrik makanan, pabrik pengolahan makanan ya. Nah, Hiyari Hatto itu apa sih? Oke, kita lihat dulu di bawah ada penjelasannya ya. Hiyari Hatto to wa shigoto o shite ite mou sukoshi de keiga o suru tokoro datta toyu koto ga arimasu ya. Satu hal yang sedikit lagi bisa menyebabkan luka ketika kita bekerja, seperti itu. Ketika bekerja itu dulu ya. Lalu selanjutnya ada kono hiyari hatto to shita aruiwa hatto shita koto o toriage saigai boushi ni musubi tsukeru koto ga mokuteki de hajimatta no ga hiyari hatto katsudou desu ya. Ya, jadi hiyari hatto katsudou ya, program hiyari hatto atau program nyaris celaka berawal dengan tujuan ya. Tujuan untuk menyambungkan saigai boushi, yaitu pencegahan kecelakaan, dengan memperhatikan kasus-kasus nyaris celaka yang terjadi, seperti itu ya. Jadi di sini sudah ada hint nih. Jadi hiyari hatto adalah nyaris celaka, seperti itu ya. Oke, selanjutnya shokuba ni wa dono you na kiken ga aru no ka o rikai suru koukateki na hohou desu ya. Koukateki, efektif. Jadi metode efektif untuk memahami bahaya apa yang terjadi di shokuba, seperti itu, di tempat kerja ya. Jadi hiyari hatto itu adalah kasus-kasus nyaris celaka ya. Mungkin Minasan sebelumnya di bab 5 ya, bab 5 khususnya sudah mempelajari ya, hal-hal yang bisa membuat celaka ya kepada pekerja ataupun barang-barang. Nah, mungkin Minasan bisa lihat lagi di bab 5 halaman 69 itu kita membahas semua kemungkinan yang terjadi, dan itu adalah hal-hal yang terjadi dan itu adalah hal-hal yang bisa membuat celaka kepada manusia dan barang, seperti itu. Nah, itu ada hubungannya dengan bab ini, seperti itu ya. Untuk mereview lagi pelajaran bab 5 tersebut, kita lihat dulu klip yang berikut ini, oke? Hai. Untuk kemungkinan itu ada dua ya, ada yang hito, ada yang mono. Jadi kemungkinan terjadi itu pada manusia sama benda itu berbeda ya. Kita lihat di sini ada gambar-gambarnya. Ada gambar-gambar yang di sini yang hito itu kemungkinan yang dimungkinkan untuk yang manusia. Jadi manusianya yang akan terluka gitu kan. Kita lihat ada yang terjepit, ada yang bisa terkikis, isinya terpotong, ada yang terjatuh ya, seperti itu. Sedangkan kalau mono kita lihat ada gambar-gambarnya. Ini yang terjadi pada barang-barangnya, entah itu barang-barangnya kelempar, terus ada yang terjatuh, terus ada yang hampir terguling di sini ya. Nah, ya seperti itu ya.
Jadi itu adalah bahaya-bahaya yang kemungkinan yang membayang-bayangi para pekerja dan barang-barang seperti itu ya. Nah, itu ada hubungannya dengan bab ini. Oke, kalau begitu kita lanjut ke poin selanjutnya.